Karena dari IKTI itu tidak ada ditujukan untuk pembimbing. Dan juga untuk mahasiswa yang menyusun proposal, saya ingatkan bahwa tidak ada pos honor. Ya, tidak ada pos honor. Jadi kalaupun Anda memaksakan ada pos honor, itu pasti dicoret. Itu dulu yang saya beritahukan supaya kita tetap semangat ya, dalam melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Oke, mungkin selanjutnya izinkan saya untuk berdiri supaya saya bisa mengenal adik-adik terutama yang punya potensi untuk menyusun proposal. Tadi kata Ibu Eliza ada 43 proposal, itu yang sudah dikirim ya? Sudah dikirim bulan Oktober yang lalu. Oh, yang mau kalau tahun Oktober kemarin masuk berapa, Bu? 22. Itu yang belum diseleksi ya. Nah, mungkin ini untuk tahun depan ya, anggaran untuk tahun depan. Mudah-mudahan dengan pelatihan hari ini paling tidak Anda sudah lulus seleksi administrasi. Ya. Sebaik apapun proposalmu, kalau tidak memenuhi syarat administrasi, itu tidak akan dinilai. Nanti akan saya jelaskan apa saja syarat administrasi yang harus kalian penuhi. Sebelum itu, saya akan masuk dulu ke konsep kreativitas mahasiswa. Apa itu kreativitas? Ada yang tahu? Silakan jawab. Ada yang tahu apa itu kreativitas? Kalau tidak tahu kreativitas, tidak tahu buat proposalnya. Apa itu kreativitas? Kok Ibu? Orang lain. Kalau kalian yang duduk di sini saya suruh menggambar di selai kertas, apa yang akan kalian gambar? Gunung, ada matahari di tengah, terus ada sawah-sawah dikit di depannya. Ya dah, itu tidak kreatif. Ya. Kita dari kecil dididik untuk tidak kreatif karena ibu guru kita selalu mengajarkan pertama kali menggambar itu, ya, 2 gunung, ada matahari, terus ada sawah, ada burung-burung trapiko, ya. Sama galau ya. Itu pembelajaran yang tidak kreatif. Kalau selai kertas tadi, saya suruh Anda membuat sesuatu. Saya sudah coba praktekkan ke mahasiswa saya setiap mata kuliah metode ini ya. Selalu yang mereka buat adalah kapal-kapalan ya. Kapal terbang, pesawat, apa lagi? Burung-burungan, perahu, ya kapal lagi Pak. Paling 3 jenis itu yang akan dibuat ya. Karena itulah yang ditanamkan kita beda generasi ya. Sama Bapak ini juga lebih beda lagi. Bapak di atas saya kemudian anak-anak ini. 3 generasi yang berbeda tapi dengan pemikiran yang seragam. Nah, itu yang harus kita ubah. Jadi konsep dasar PKN itu adalah kegiatan yang kreatif di dalam bidang ilmu yang ditekuni. Nah, bidang ilmu yang ditekuni, bolehkah kita membuat proposal antar fakultas? Boleh tak? Boleh. Ya. Tapi harus dari universitas yang sama. Kalau beda universitas agak susah nanti mengumpulkannya ke dikti siapa yang akan tanda tangannya. Karena kalau proposal PKM itu yang tanda tangan adalah Warek 3. Ya. Warek 3, jadi antar fakultas itu boleh. Antar fakultas beda prodi tetapi membahas hal yang sama. Oke. Nah, kemudian untuk bisa berpikir secara kreatif kita harus punya kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi program kreativitas mahasiswa itu tidak hanya pada kemampuan, keahlian, dan sikap, tetapi juga tanggung jawab dan
kerjasama. Ya. Mungkin adik-adik, bapak dan ibu juga tahu bahwa orang Indonesia itu pintar-pintar. Tapi begitu diminta bekerja bersama-sama dalam tim, apa yang kita rasakan? Kalian kalau disuruh kerja kelompok, apa yang kamu rasakan? Hanya satu orang yang bekerja, teman-temannya ngapain? Nah, oke, itu sudah diakui. Waktu nyusun proposal kemarin gimana? Semuanya bekerja semua. Bekerja semua. Ya, itu kelebihan PKM. Ya, dia mendidik kalian untuk bisa bekerja bersama-sama. Pada saat pelaksanaan nanti sudah didanai pun, ya, itu kalian harus bekerja bersama-sama. Kami tim reviewer waktu monet itu akan tahu kelompok mana yang hanya bekerja sendiri, kelompok mana yang ke semua anggotanya itu ikut andil. Ya. Nah, di dalam proposalmu nanti itu juga bisa dilihat. Ya, nanti saya kasih tahu di mana reviewer bisa tahu bahwa kalian bekerjanya bersama-sama. Oke, lanjut Pak. Ini pengertian kreativitas. Tadi sudah saya tanyakan, ada 2 mahasiswa yang membantu menjawab dan sepertinya betul jawabannya. Ya. Nah, tapi kreativitas itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, berpikir kreatif dan motivasi. Motivasi tadi termasuk sikap, tanggung jawab, ya. Kemudian, nah ini kok lingkarannya hilang ya. Itu sebetulnya ada lingkaran kecil. Jadi di kreativitas itu harus, coba kalian lihat, sebelah kiri ada pengetahuan plus keterampilan plus tanpa motivasi. Jadi tidak gawe. Ya. Pinter, terampil, tapi ngantuk terus. Kemudian ada motivasi, ada keterampilan, tapi tidak punya ilmu. Tidak jalan juga. Ya. Punya pengetahuan, punya motivasi, tidak punya keterampilan. Tidak jalan juga. Jadi ketiga unsur itu harus jalan bersama-sama. Lanjut Pak. Jadi berpikir kreatif itu berpikir yang menemukan metode konsep baru, yang baru itu tadi dijawab oleh si Ella. Kemudian yang kedua, melihat sesuatu yang sama seperti orang lain tetapi memikirkan sesuatu yang berbeda. Oke, ini kalian sudah paham. Lanjut. Kemudian kreatif tidak usah tadi. Sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi. Sebelum, bukan sesudah. Itu sesudah, sebelum. Oke, cerdas. Jadi selain kreatif juga harus cerdas. Cerdas itu suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir dan konflik. Jadi cerdas itu bukan berarti IPK besar, ya. IPK 4 belum tentu cerdas. Pinter ngapal, pinter ngepek, bisa baik IPK 4, ya. Sudah. Mampu memberikan jawaban yang tepat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Jadi cerdas itu berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Cepat. Lihat, ini apa nih? Ada jelas ya. Ini adalah kantong, ya. Tas plastik, tas kertas plastik ya. Ini pegangan, ya. Ini pegangan. Ini ada gambar anak kecil. Ya. Kemudian tas ini dicincin sama ibunya. Jadi seolah-olah ibu ini menuntut anaknya. Kreatif kan? Kreatif. Oke. Satu
Satu lagi Pak, berikutnya. Selanjutnya Pak. Ini gelas ya. Ini gelas ini. Gelas ini ada gambar hidung dan mulut. Jadi begitu diminum, gambar ini seolah-olah hidung yang minum dan mulut yang minum ya. Kreatif ya. Nah, yang berpikir seperti inilah yang diminta oleh Dikti untuk kalian susun sebagai program kreativitas mahasiswa. Ya, ini dua contoh. Jadi kalau misalnya, nah, kalau kita di Sumsel itu biasanya ada produk-produk khusus, gitu ya. Nah, itu yang kalian kembangkan, membuat produk yang berbeda dengan yang lain. Dua tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya dari Unsri itu ada yang membuat pempek yang beda dengan pempek yang sudah ada di kita. Kalau menurut kita itu tidak akan menarik ya, pempek rasa sosis, pempek rasa keju, ya, rasanya bagi kita aneh ya. Tapi bagi reviewer yang ada di sana yang bukan wong Lembang, dia ngomong itu kreatif, akhirnya lolos. Ya. Walaupun pas makannya enak, makan pempek rasa keju, tapi ada unsur kreativitas. Nah itu yang harus kamu pikirkan, apa yang bisa kamu angkat dari potensi di Sumsel ini. Nah, salah satu penilaian adalah mengangkat potensi daerah. Khas daerah kita itu akan menjadi penilaian yang lebih dari reviewer. Karena yang harus kamu ketahui bahwa reviewer itu tidak menilai sesuai dengan bidang ilmunya. Orang pertanian bisa saja menilai proposal dari ekonomi, bisa saja menilai dari proposal dari kedokteran. Kadang-kadang kalau dari keilmuan kita tidak paham, tapi yang paling penting itu adalah bahwa proposal yang diusulkan, tema yang diusulkan itu adalah sesuatu yang menarik, yang dapat menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Kemudian ada benang merah dari judul hingga metode, ya, itu yang paling penting. Ini mungkin sudah pada tahu ya, sudah pernah mendownload pedoman? Sudah ya. Jadi ada PKM penelitian, PKM teknologi, PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, PKM karsa cipta, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. 5 yang pertama itu sudah masuk proposalnya. Sayang sekali Ibu Eliza kita agak terlambat ya, kalau mungkin dulu kita pelatihannya di bulan Agustus atau September mungkin yang ada sekarang ini bisa masuk bisa dikirim ya, tapi mungkin tahun depan bisa kalian kirimkan. Nah untuk 2 yang terakhir itu proposalnya masuk sekitar, saya lupa, saya belum lihat. Ada yang sudah lihat belum? Februari tanggal berapa? Atau Maret? Coba dicek ya, biasanya Februari akhir atau awal Maret untuk 2 yang terakhir. Nah 2 yang terakhir itu kalian tidak perlu melakukan kegiatan ya. PKM AI dan PKM Karsa Cipta itu kalian tidak harus melakukan kegiatan. Nulis baik, dapat duit 3 juta. Iya. Jadi misalnya kalian punya kegiatan
pengabdian pada masyarakat, ikut dosen gitu ya, kegiatan penelitian untuk skripsimu misal, atau kegiatan praktikummu itu bisa ditulis sebagai PKMAI, artikel ilmiah. Beda dengan PKM gagasan tertulis ya. Yang gagasan tertulis ini tidak harus dari hasil penelitian, tidak harus dari hasil pengabdian, tetapi ide kamu apa yang ingin kamu kerjakan. Hanya ide ya, hanya ide. Bedanya dengan karsa cita, ini akan dilaksanakan. Jadi gagasan tertulis ini ide, kalau karsa cita harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kalian punya ide yang unik gitu ya, walaupun tidak mungkin dilaksanakan, tetapi ada kepustakaan yang bisa mendukung. Ada kepustakaan yang bisa mendukung. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 PKM yang harus dilaksanakan dan PKM PT yang hanya gagasan itu bisa masuk ke PIMNAS. Kalau hasil penilaian MONEF, hasil penilaian MONEFmu bagus ya. Jadi misalnya sudah didanai nih, sudah dapat, kemudian kalian laksanakan, kerjakan, kemudian sekitar bulan Mei itu akan ada MONEF. Jadi proposal itu masuk Oktober, seleksi awal di bulan November, seleksi proposal keseluruhan itu biasanya Desember, Januari pengumuman, Februari sampai Februari, April, Mei, Juni, Juli itu pelaksanaan. Jadi 5 bulan ya. Agustus ke PIMNAS. Jadi pada bulan Mei itu akan ada MONEF. Nah, di MONEF itulah nanti akan menentukan kegiatanmu berpeluang atau tidak masuk ke PIMNAS. Nah, kalau PKMHI ini tidak masuk ke PIMNAS, tapi langsung masuk jurnal kreativitas mahasiswa. Makanya boleh ini dari skripsimu. Ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan pada saat menyusun proposal. Ya. PKMP itu apa? PKMP pasti ada penelitian, ya. Ada kegiatan penelitian sesuai bidang ilmu, lintas bidang ilmu juga dianjurkan. Ya. Di sini ada prodi agribisnis. Ada nggak? Ada. Ekonomi. Nah, ekonomi dan agribisnis itu bisa bekerja sama. Bisa sama-sama menyusun proposal. Karena walaupun beda jurusan, tapi bidang ilmunya sama, mirip-mirip. Kemudian bisa dari diploma, bisa S1. Di sini ada juga diploma. Ada. Diploma juga boleh membuat proposal ya. Anggotanya 3-5 orang. Semua PKM itu 3-5 orang ya. Paling sedikit 3, paling banyak 5. Kenapa tidak boleh lebih dari 5? Kebanyakan kaget, ujung-ujungnya bebala ya. Kenapa tidak boleh kurang dari 3? Karena tujuan PKM adalah mendidik mahasiswa untuk bisa bekerja sama. Nah, itu yang paling penting di situ ya. Biaya semuanya dari PKM P sampai PKMC, PKMKC ada 5 itu 2,5 juta sampai 12,5 juta. Kalian tidak boleh mengusulkan lebih dari 12,5 ya. 12,5
2,5 sampai 12,5. Misalnya kamu berpikiran bahwa kegiatan ini tidak cukup dengan 12,5 juta, ya dikurangi saja kegiatannya. Ya. Kalau penelitian bebannya dikurangi. Kalau pengabdian lokasinya jangan jauh-jauh gitu ya, sehingga biaya perjalanannya tidak terlalu bengkak gitu ya. Jadi kalian harus ikuti aturan ini. Boleh nggak misalnya penelitiannya cuma butuh duit 2 juta? Berarti harus ditambah lagi kegiatannya sehingga mencapai di atas 2,5 juta. Karena apa? Kalau kurang dari 2 juta itu dianggap tidak layak untuk kegiatan PKM ya. Bisa dikerjakan sendirilah cuma 2 juta gitu ya. Ibu pernah juga ngoreksi mahasiswa yang usulkan cuma 500.000 ya sudah lah. Tidak usah diusulkan lah, mau fotokopi bela berapa gitu ya, jilid bela berapa, buat laporan. Nah itu mungkin dari pembimbingnya itu tidak ada masukan, mahasiswa itu tidak tahu. Luaran, nah ini kalau jumlah anggota, alokasi dana, strata itu sama semua untuk semua kegiatan, kecuali PKMAI dan PKMGT. Tadi saya sudah jelaskan lebih dahulu ya. PKM, apa beda PKMP dengan PKM penelitian dengan PKM penerapan teknologi? Ada yang bisa membedakan itu? Silakan. Karena saya sering melihat proposal itu salah kamar antara PKMP dengan PKMT. Ada yang bisa jawab? Ayo belajar ngomong. Halo. Coba apa PKMP dengan PKMT? Silakan. Ya, ayo belajar ngomong. Yang buat proposal PKMP ada berapa kelompok? Di sini. P. Penelitian. Satu itu aja. PKMT penerapan teknologi. Ada kelompok PKMT. PKMM kelompok PKMM. PKMK mana yang PKMK? Berwirausaha semua. Iya. Wow, tak jadi pebisnis jalan. Oke, berarti nanti saya akan lebih banyak ke PKMK gitu ya, karena proposalnya PKMK. Mana yang tadi PKMP? Ya. Coba bisa nggak menjelaskan beda antara PKMP dengan PKMP itu kan? Bagaimana Bu? Bisa diulangi pertanyaannya? Beda antara PKM penelitian dengan PKM penerapan teknologi. Kalau PKM penelitian itu menurut saya kita mencari tahu tentang sesuatu yang baru yang belum dipublikasikan. Sedangkan kalau penerapan teknologi itu kita mengaplikasikan sebuah penemuan atau teknologi itu pada masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat itu dalam melakukan sesuatu. Misalnya contohnya dalam teknologi aplikasi komputer untuk di pedesaan untuk mendata masyarakatnya seperti itu. Kalau PKM itu teknologi terapkan. Oke, jadi kalau teknologi itu tidak ada unsur penelitiannya lagi karena teknologinya sudah ada. Ya, kalau penelitian berarti kalian mencari sesuatu yang baru, meneliti, ada unsur kegiatan penelitian. Kalau PKMT tidak ada unsur kegiatan penelitian. Ya. Nah, PKMK ini yang banyak ya buat proposal wirausahaan ya. Jadi ini untuk membuka peluang usaha. Bikin apa? Kelompokmu bikin apa? Bikin kayak foto. Apa kreativitasnya di situ? Membuat sebuah desain foto dengan gambar-gambar kartun karakter. Tidak hanya desain foto,
Ada juga tempera titik, gantungan kunci, sama cross. Membuat. Oke, kelompok lain. Membuat bingkai foto. Kalau proposal kewirausahaan saya ini membahas tentang bakso jamur tiram dan jamur crispy, Bu. Jadi di sini saya membuat proposal kewirausahaan ini agar saya kan dari orang jalur. Jadi bagaimana cara orang jalur untuk memasarkan jamur tiram tersebut. Jadi kami buat ini agar dia lebih mudah lagi, gitu, Bu. Yang lain, kelompok wirausaha yang lain. Tidak, tidak, silakan. Baiklah, nama saya Iman Sudi, saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Mungkin dari saudara tadi menjelaskan bahwa dia bisnisnya misalnya dari bakso jamur tiram. Kalau dari kewirausahaan kami membahas tentang kebudayaan ini budidaya jamur tiram. Nah, jadi jamur tiram tersebut yang kreatifnya kami bisa dijadikan turunan. Misalkan dari produk keripik misalnya peyek dan bakso. Mungkin itu saja. Terima kasih. 3 cukup. Nah, di dalam PKM kewirausahaan yang paling penting adalah bagaimana kalian memasarkan, bagaimana kreativitasmu untuk memasarkan produkmu itu sehingga laku. Jadi kalau buat bakso crispy, buat budidaya jamur, buat bingkai foto, itu sudah amat sangat banyak sekali. Amat sangat banyak sekali. Nah, tetapi mungkin yang perlu kalian cari peluangnya adalah bagaimana teknik pemasarannya. Nah, yang sudah juga membosankan mengenai teknik pemasaran bagi para reviewer adalah memasarkan melalui Facebook, online, jualan di Facebook online. Itu sudah bosen ya. Apa namanya, di dalam membuat produk kadang-kadang mahasiswa masih ada uji coba ya. Nyumbo buat bakso itu komposisinya belum pas, coba lagi. Itu tidak boleh ada di PKM kewirausahaan ya. Jadi kalau misalnya proposalmu masih ada cara membuat, itu lebih baik dihilangkan ya. Di proposal PKMK itu yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa memasarkan itu secara kontinu ya. Tenaga pemasarannya, teknik pemasarannya, konsumen yang dituju ya. Itu yang harus dijelaskan di dalam proposal. Manu cara dapat keuntung, manu cara mengemas ya. Jadi kami itu membuat suatu gerakan yang bisa menarik seseorang untuk mendorongkan darahnya. Jadi di sini kami melakukan sesuatu yang bisa membantu PMI untuk mendapatkan donor darah. Oke, jadi mungkin kamu membuat database ya para pendonor, dan nanti dia pada saat PMI membutuhkan, kamu bisa memberikan data, begitu? Pengertiannya modelnya gitu kan? Itu salah satu langkah untuk yang awal kita mungkin mengadakan seperti penyuluhan secara berkala. Jadi kita bekerjasama juga dengan PMI untuk mengetahui kan bahwa pendonor sangat minim, apalagi di Sumsel gitu. Jadi kita di sini sebagai penggeraknya sekaligus yang aktif, yang ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, itu bagus ya. Tapi
itu akan insidental hasilnya. Jadi mungkin kalau kalian bisa kerjasama, ada yang dari Masilkom di sini, atau kalian buat ya berdasarkan kegiatan penyuluhan itu kalian membuat database. Ya, di suatu mungkin nggak usah terlalu banyak wilayahnya ya, satu kecamatan saja kalian bisa mendata orang-orang yang bisa menjadi pendonor. Nah itu akan menjadi data yang dibutuhkan oleh PMI. Kapanpun PMI akan dapat menggunakan data itu. Ya, nanti dia kan akan bisa buat si A itu mendonor kapan. Kapan lagi dia akan mendonor itu kan bisa diketahui. Ya, jadi kalian kembangkan proposal itu dalam bentuk database. Ada lagi yang pengertian. Jadi di judulnya lebih dispesifikkan pengabdian untuk menyusun database pendonor darah di daerah sini. Hanya satu itu untuk PKMN. PKM Karsa Cipta ada nggak? Karsa Cipta ini sebetulnya boleh gagal. Ya, saya buka rahasianya. PKMKC boleh gagal, tidak harus sukses. Ya. Saya pernah memonef ada mahasiswa yang membuat robot. Ya. Robot itu untuk bisa memotret kondisi di balik gunung, ya, daerah di balik gunung atau di tempat-tempat yang mengalami musibah. Bukan tembus pandang, Bu. Jadi tempat-tempat yang mendapatkan musibah, misalnya kebakaran, gitu kan sulit ditembus gitu ya. Jadi untuk bisa mengetahui adakah korban di sana, gitu ya. Jadi dia buat robot yang bisa terbang menuju ke tempat itu. Jadi waktu monef dia akan mencobakan si robotnya itu terbang. Dia bilang, Bu, jangan dekat-dekat, robot ini belum pintar terbangnya. Dan benar, waktu terbang robotnya patah sayap. Jadi itu boleh, PKMKC gagal juga boleh, tapi idenya itu yang bagusnya dia akan menolong orang yang mendapatkan musibah. Kemarin bulan Mei kemarin saya monef juga di UNJ. Mungkin kalian tahu juga di Jakarta jalan untuk Transjakarta itu kan sering dilanggar oleh mobil atau motor yang bukan mobil trans, bukan bis trans, gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang membuat PKMKC itu bagus sekali. Jadi dia bikin model ya. Jadi misalnya ini mobil yang harus jalan di sini, ya. Dia pasang sensor. Jakarta itu dipasang sensor. Jadi ada misalnya ini jalan ini ada semacam bukit gitu ya. Jadi ini tinggi. Kalau mobil lain jalan ini tidak bisa turun ya. Tapi kalau mobil trans ini dia punya sensor. Sensor itu bisa dibaca alat ini. Kalau si trans lewat dia akan turun. Ya, dia turun sehingga ini jalan. Nanti setelah dia lewat ini naik lagi gitu ya. Nah, ini suatu ide yang bagus ya. Saya pikir untuk mengatasi yang di trans itu. Saya tanya bagaimana kalau misalnya banjir ya, Jakarta kan rawan banjir ya. Nah, dia juga siapkan simulasi alatnya itu pada kondisi yang tergenang, terendam air. Ternyata alatnya masih jalan. Nah itu segi kreativitasnya PKMKC itu sukses. Kalau itu sukses ya jadi dan mahasiswa itu sudah mendaftarkan ke paten. Ya. Jadi mahasiswa PKM mahasiswa pun bisa didaftarkan paten. PKM AI sudah, PKM IT sudah. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ya, kita kembali lagi nanti ya.
pengelompokan ini bisa kalian baca di pedoman ya, pengelompokan bidang ilmu. Nah, PKMP apa yang harus diperhatikan di dalam PKMP? Pertimbangan utamanya yang dinilai oleh reviewer adalah kreativitas gagasan. Yang pertama, kreativitas gagasan. Kreativitas gagasan itu akan kelihatan di judul, ya, langsung terlihat di judul. Baru kemudian kita lanjutkan membaca landasan ilmiahnya. Ya, kalau baca judulnya Bela Malam, ya, yang dibaca itu bukan sedikit loh. Yang dibaca setelah seleksi administrasi, ya, masing-masing reviewer itu akan memegang proposal itu sekitar 250 sampai 300 proposal yang dinilai secara online, ya, selama 1 minggu. Ya, padahal kita kan tetap punya pekerjaan yang lain, ya. Jadi di sela-sela pekerjaan kita yang penting bisa online, bisa buka, bisa menilai. Ya. 250 sampai 300 proposal. Jadi kalau bosan itu ya, kalau proposalnya itu saja itu akan menimbulkan kebosanan. Tapi kalau ada proposal yang menarik, yang unik gitu ya, kita akan memaksakan diri membaca gitu ya. Tapi kalau sudah ini lagi biasanya dibaca karena biasa cepat, tidak ada kreativitas, sudah stop. Ya. Jadi upayakan, mungkin Bapak Ibu pembimbing yang punya kemampuan untuk mengangkat kreativitas mahasiswa ini, menggali kreativitasnya, ya. Kemudian metodologi. Nah, kalau PKMP harus metodologinya yang benar karena akan dipertanggungjawabkan hasilnya, ya. Kemudian sumbangan bagi informasi, bagi kemajuan ilmu, ini pasti. PKMP. Nah, PKMP tadi tidak ada kegiatan penelitian, harus sudah hasil teknologinya harus sudah siap pakai. Ya, karena itu di dalam PKMP harus melibatkan mitra, ya. Harus ada halaman persetujuan dari mitra. Mitranya siapa? Ya siapa baik yang bisa pakainya. Ya. Kalau misalnya dari Fakultas Pertanian membuat alat tanam misalnya, mana yang dari Fakultas Pertanian ada nggak? Ada. Jadi misalnya buat alat tanam yang bisa langsung memasukkan benih, misalnya 3 benih per lubang tanam, ya, dengan alat itu. Nah, alat itu harus sudah melalui penelitian. Jadi misalnya PKM sebelumnya meneliti tentang alat tanam, dapat alat tanam itu, ya. Kemudian alat tanam ini mau diaplikasikan, ya, mau diterapkan, mau dijual, gitu ya. Nah, ini harus ada mitra. Mitranya bisa kelompok tani kalau alat tanam, ya. Jadi mitranya tidak harus perusahaan-perusahaan besar. Kalau misalnya hasil teknologi yang akan diterapkan itu bermanfaat bagi suatu perusahaan, maka perusahaan itu yang akan dituju. Tetapi kalau perusahaan besar kadang-kadang tidak percaya dengan dari mahasiswa, ya, kurang percaya. Jadi bisa kalian gunakan kelompok tani, kemudian misalnya sekolah, gitu ya. Kalau akan bermanfaat bagi siswa, ya bisa sekolah misalnya. PKMK kewirausahaan itu juga tidak ada coba-coba lagi di dalam perusahaan, ya. Yang kalian akan jual itu adalah produk yang sudah siap dijual. Bukannya jumbo lagi bikin bakso dengan komposisinya sekian, bikin permen dengan komposisinya demikian, itu tidak ada lagi. Tapi permennya sudah siap dijual.
Nah, yang paling penting kalian lakukan adalah ini. Nih. Survei pasar. Mau jualan apa tadi? Bingkai foto. Pasarnya kemana? Pasar. Nah, apakah itu dibutuhkan oleh mahasiswa? Survei pasarnya dulu ya, siapa yang akan membelinya? Tadi yang dari jalur tadi untuk apa di jalur, mungkin di jalur itu banyak yang membudidayakan jamur tiram gitu ya. Kemudian bagaimana cara agar jamur tiram ini bisa dijual gitu ya. Nah, idenya membuat bakso boleh, tapi di mana akan memasarkannya? Apakah orang di jalur itu pada suka semua makan bakso? Ya. Itu yang paling penting ya. Apakah ada pasar yang akan membeli produk kita? Didahului dengan survei pasar, karena ini akan menentukan peluang perolehan profit, keuntungan. Kemudian selama melaksanakan kegiatan PKMK itu harus ada pencatatan dan pengarsipan tentang transaksi barang jasa selama kegiatan sampai pasca pelaksanaan PKMK. Jadi salah satu syarat lain yang mungkin juga tidak tertulis juga sih sebetulnya adalah mengikutkan mahasiswa yang berbeda angkatan. Ya, beda angkatan untuk semua PKM. Karena apa? Tujuannya supaya ada yang melanjutkan. Ya. Misalnya PKMP ada angkatan 2011, 2012, 2013 untuk diajukan tahun depan. Ya. Tahun depan kemungkinan anak 2011 sudah ada yang lulus kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya harus ke Pipnas, adiknya yang di 2012 dan 2013 itu yang bisa melaksanakan. Itu satu. Kalau sudah lulus bukan mahasiswa lagi ya, tidak boleh ikut lagi. Kemudian yang kedua, kegiatan itu kan bisa dilanjutkan ke PKMT. Kalau hasil penelitiannya bisa diterapkan, bisa dilanjutkan ke PKMT. Jadi yang melanjutkannya adik-adikmu yang di 2012, 2013, mungkin juga diajak lagi yang 2014 gitu ya. PKMP juga bisa, kalau misalnya hasil penelitiannya itu bisa dijual, bisa masuk ke PKMK selanjutnya. Atau PKMP itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tahun depan kamu buat lagi untuk PKMM ya. Jadi bergulir antara kakak, adik itu akan lebih bagus lagi. PKMM. Nah, ini PKMM ini memberdayakan masyarakat ya. Tidak ada kegiatan penelitian di dalam PKMM. Tidak ada kegiatan penelitian. Jadi kalaupun itu hasil penelitianmu diterapkan ke masyarakat, itu sudah jadi PKMM buat proposal baru lagi tahun depan. Kalau mahasiswa yang sudah sekali dapat PKM ya, dia akan ketagihan. Percayalah. Saya pernah menemukan anak FK Unsri itu tiap tahun dia bikin proposal PKM dan tiap tahun dapat pulau dasar rezekian gitu ya. Jadi, anak saya juga 2 kali dapat PKM. Pertama dapat PKM GT, kemudian tahun berikutnya PKM KC, Karsa Cipta. Ini sekarang lulus, saya boleh lagi. Ini PKM Karsa Cipta ini saya katakan ini boleh tidak berhasil. Ya.
boleh tidak berhasil. Gagal itu tetap boleh kalian klaim sebagai, boleh diklaim sebagai hasil PKMKC, tidak masalah. Karena ini biasanya mahasiswa itu punya ide-ide kreatif yang tidak memenuhi unsur penelitian, ya, tidak memenuhi unsur penelitian. Ini salah satu contoh PKMKC yang memanfaatkan angin, ya, untuk sumber listrik. Nah, ini salah satu seleksi administrasi. Ya. Salah satu seleksi administrasi adalah format harus sesuai. Ya, format harus sesuai. Jadi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan program, luaran yang diharapkan, kegunaan program, 1 sampai 6 semua harus punya. Semua jenis PKM kecuali PKMAI dan PKD. Kemudian yang nomor 7, apa belum itu ya? Nomor 7 itu tinjauan pustaka itu hanya untuk PKMP dan PKMT serta PKMKC. Ya, kecingoan itu. PKMT dan PKMP, PKMT, PKMKC itu harus ada tinjauan pustaka. Kemudian PKMM, PKMK, PKMK itu harus ada gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha. Jadi berdasarkan survei pasarmu, ya, survei pasarmu, kalian harus menyusun gambaran umum rencana usaha. Layak tak pasar itu, layak tak di situ menjadi pasar produk kita? Layak tak produk kita dijual ke mereka? Nah, itu harus ada di gambaran umum rencana usaha. Untuk PKMM itu gambaran umum masyarakat sasaran, ya, gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, jadi kalau tadi yang MK tadi masyarakat sasarannya adalah penduduk yang membutuhkan donor darah, ya, itu kalian harus punya data. Dalam satu hari itu dibutuhkan berapa kantong darah, ya, dari berbagai jenis golongan darah, gitu ya. Itu yang harus kamu jadikan gambaran umum masyarakat sasaran. Kemudian bagaimana juga profilnya penduduk di wilayah situ. Apakah dia memang ada kemauan untuk menjadi pendonor? Bagaimana meningkatkan motivasinya supaya menjadi pendonor, gitu ya. Itu yang harus ada masuk di situ. Kemudian untuk yang ke-8, nomor 8, sistematika ke-8 adalah metode penelitian atau metode pelaksanaan program. Metode penelitian itu hanya ada di PKMP. Yang lain metode pelaksanaan program. Kemudian jadwal. Jadwal itu hanya 5 bulan. Ya. Hanya 5 bulan. Februari sampai Juli. Ya. Tapi tidak usah kamu tulis Februari, Maret, April, tapi kamu tulis bulan ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa kegiatan? Jadi dibuat matrik. Kolom paling kiri itu adalah kegiatan. Kemudian kolom berikutnya adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan bulan ke-5. Dan di kolom kegiatan itu harus muncul, ya, harus muncul kegiatan apa, siapa penanggung jawabnya. Nah, ini akan menunjukkan pembagian tugas dari tim.
ya. Ada pembagian tugas dari tim. Jadi misalnya survei pasar, si A yang bertanggung jawab. Ya. Kontinuitas produk kalau PKMK, siapa yang bertanggung jawab? Pemasaran, siapa yang bertanggung jawab? Itu ada terlihat pada tabel jadwal kegiatan program. Kalau penelitian, siapa yang bertanggung jawab di lapangan, siapa bertanggung jawab di lab, siapa yang bertanggung jawab menganalisis data, ya, itu harus muncul di situ. Biaya, tadi sudah saya katakan, biaya 2,5 juta sampai 12,5 juta, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, ya, harus begitu. Di dalam biaya tidak boleh, di dalam biaya tidak boleh ada honor. Tidak boleh ada membeli komputer, membeli kamera, tidak boleh ya. Biar banyak beli ke kamera tidak boleh, beli komputer tidak boleh. Ya. Karena menurut orang IT itu setiap mahasiswa sekarang itu pasti sudah punya laptop. Ya. Kalau kamera, sewa kamera boleh sewa, karena tidak semua orang punya kamera. Misalnya dia butuh kamera yang memang bagus gitu ya, boleh. Kemudian daftar pustaka. Nah, tentunya kalau ada tinjauan pustaka, berarti harus ada daftar pustaka. Ya. Pustaka yang dirujuk di dalam tubuh tulisan harus ada di daftar pustaka. Dan pustaka yang tercantum di dalam daftar pustaka harus dirujuk di tubuh tulisan. Terserah mau menggunakan sistem Harvard, menggunakan sistem hardcover. Tahu bedanya sistem Harvard dan hardcover? Tahu tidak? Kalau hardcover itu yang menuliskan dalam kurung Amin 2014. Kalau sistem Harvard biasanya di FK, dia nulisnya 1, 2, 3. Kalau kamu baca jurnal ya, kalau ada 1, 2, 3, ada tulis nama, itu beda sistemnya. Kalau PKM ini kalau tidak salah pakai sistem hardcover, dia tidak Harvard. Jadi pakai si A tahun dalam kurung gitu ya, pakai nama, pakai author. Kemudian lampiran ini adalah biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, dan kalau ada mitra untuk PKMT dan PKMM. Nah, ini kadang-kadang makan halaman, mahasiswa itu tidak tahu kadang-kadang ya. Semua kegiatan mulai dari SD sampai kuliah itu ditulis galau. Ya. Organisasi ini, organisasi itu tidak perlu. Nanti saya berikan satu contoh untuk membuat biodata. Ini kiat agar proposal lolos seleksi. Yang pertama, proposal harus lengkap dan sesuai format. Ini seleksi administrasi. Tidak sesuai format, masuk udah. Ya. Tidak masuk seleksi lanjut. Ya. Jadi 1 sampai berapa lagi harus diikuti. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kemungkinan proposal itu dibaca oleh reviewer yang bukan bidang ilmunya. Tadi sudah saya jelaskan, saya tidak akan paham istilah-istilah kedokteran ya. Saya tidak akan paham istilah-istilah komputer. Tetapi saya hanya akan membaca dari judul sampai metode pelaksanaan atau metode penelitiannya. Ada benang merah, ada sesuatu yang dia hasilkan. Ada benang merah antara judul atau belakang rumusan masalah hingga pelaksanaan dan target luaran. Ada manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat pengguna. Ada kerjasama tim yang baik. Nah, itu kerjasama tim yang baik tadi saya katakan kalian bisa rinci di jadwal kegiatan. Kemudian adanya kesesuaian biaya dan target luaran. Biaya itu harus dirinci sedetail mungkin. Beli kertas berapa ring harus ditulis ya. Fotokopi nantinya akan berapa
berapa halaman, berapa berkas yang akan difotokopi, itu juga harus rahasia. Ini rambu-rambu umum. Nah, coba ini diperhatikan ya. Waktu pelaksanaan 5 bulan Februari sampai Juni. Mei akan dimoner. Juli atau Agustus awal itu akan timnas ya. Dana 2,5 sampai 12,5 juta. Itu tidak boleh ada. Honor pendamping maupun tim pelaksana itu tidak boleh. Jadi rincian bahan itu kalian kelompokkan menjadi bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu termasuk ATK ya. Apa lagi bahan habis pakai itu? Transport ada di poin perjalanan. Bahan kimia kalau yang di lab ya, itu termasuk bahan habis pakai. Alat-alat yang sekali pakai seperti tabung reaksi, pipet itu bisa dianggap bahan sekali pakai, yang disposable ya. Alat suntik ya, kalau anak-anak FK, tabung infus, itu yang alat sekali pakai, bahan habis pakai. Kemudian peralatan penunjang PKM ya, peralatan penunjang misalnya pekerjaannya penelitiannya dilakukan di laboratorium. Di laboratorium kita boleh ajukan sewa alat ya, sewa lab boleh misalnya kamera tadi itu boleh sewa. Kalau alat-alat yang tidak mampu dibeli boleh dituliskan disewa. Perjalanan ya, perjalanan itu bisa dibuat dibiayakan ya. Nah ini juga perjalanannya jangan sampai kamu buat perjalanan dari sini ke kalau masih sesumsel itu masih memungkinkan ya, misalnya ke pagar alam gitu ya, masih memungkinkan. Tetapi yang harus kamu pikirkan untuk jarak-jarak yang jauh adalah bahwa bulan Februari sampai Juni itu adalah jadwal kuliah kalian ya, itu kan berbarengan dengan jadwal kuliah ya. Nah jadi harus dipikirkan kalau kegiatannya terlalu jauh biayanya akan besar, kemudian kalian akan banyak kehilangan waktu. Jadi di sekitar sini pun masih banyak tempat melaksanakan kegiatan. Nah itu tadi pembelian peralatan elektronik, komputer, laptop, kamera itu tidak boleh. Sewa boleh. Kemudian personalianya harus 3-5 orang. Boleh beda angkatan, diutamakan beda angkatan bukan boleh. Diutamakan beda angkatan. Boleh lintas bidang ilmu, boleh beda program studi, tetapi sebaiknya dalam satu universitas. Jadi kalau ada yang dari FK punya pacar di ekonomi gitu ya, yuk kita sama-sama bikin proposal gitu ya, boleh tuh. Ya. Jadi pacarannya ilmiah gitu ya. Boleh kan pacaran ilmiah? Nah ini juga seringkali dilanggar oleh mahasiswa yang sudah ketagihan ya. Mahasiswa yang sudah ketagihan itu kadang-kadang aku buat ke kawan aku ya. Jadi tidak boleh, dia harusnya cuma boleh satu judul kegiatan, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Nah ini nanti peran universitas ya, Bapak Ibu yang kedudukannya di PKN, mungkin ada pembina PKN gitu ya. Kalau nanti proposalnya sudah diterima, kalau belum diterima boleh baik ya, belum diterima boleh. Tapi kalau nanti sudah diterima, ada nama yang sama di dua proposal, tolong digantikan yang lain. Ya, tolong diseleksi Bapak Ibu yang bertugas di situ.
ya, karena daripada nanti pas datang Komonef kemudian ketahuan, nah, universitasnya dianggap tidak bekerja gitu ya, tidak berperan. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada 2 nama yang lolos didanai, sebaiknya 1 nama diganti. Kemudian pembimbing juga maksimum boleh membimbing 3 kegiatan PKM, 3 proposal PKM. Ya. Jadi pembimbingnya pun kalau misalnya ada 4 ya 1 harus dilepas, diberikan ke orang lain. Karena ini ya namanya juga tidak didanai gitu ya. Pembimbingnya cuma dapat pahala untuk bekal. Kemudian biodata itu harus ditandatangani. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh bingung. Kalau sudah ditandatangan, mana masuk ke lagi? Ya sudah di-scan ya, sudah itu di-print tanda tangan, kemudian di-scan lagi, masukkan ke file yang sama. Karena yang dikirim nanti PDF ya. Kemudian jumlah halaman. Nah, ini baru 2014 ini, kalau sebelumnya masih 15 halaman ya. Ini 10 halaman. 10 halaman mulai ngitungnya dari mana? Dari latar belakang sampai daftar pustaka. Jadi tidak masuk halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi dan daftar gambar. Ini tidak masuk hitungan karena ini halaman I ya, I1, I2, I3, I4. Kemudian termasuk kemudian biodata pengusul dan pembimbing serta surat pernyataan. Ini masuk ya. Kemudian diketik dengan Times New Roman 12, spasinya 1,15, margin kiri 4, kanan atas bawah 3. Ya, itu harus diikuti ya. Spasinya 1,15, bukan 1,5. Kalau dulu 1,5. Ya, yang lama 1,5 15 halaman. Kalau sekarang 1,15, 1,15. Kiri 4, atas bawah ya. Ini rambu-rambunya. PKMP harus ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada daftar pustaka. Tidak membutuhkan kerjasama dengan mitra. PKMT ada tinjauan pustaka, ada kegiatan, tidak ada kegiatan penelitian, tidak ada metode penelitian, tetapi metode pelaksanaan program. Ada daftar pustaka karena di sini ada tinjauan pustaka, harus ada kerjasama dengan mitra. Kerjasama ini ditandatangani di atas materai. PKMM, nah tim itu hanya sebagai fasilitator. Jadi bukan mulai buat produk, buat pempek masak dewe, ya, buat bakso masak dewe, buat figura tadi tukang dewe, tidak seperti itu ya. Kalian hanya bersifat sebagai fasilitator. Ada tenaga kerja yang masak, ada tenaga kerja yang mengemas ya, kemudian memasarkan. Tidak ada tinjauan pustaka, yang ada gambaran umum masyarakat sasaran. Oh, ini PKMM ya. Harus ada metode pelaksanaan program dan juga harus ada mitra di atas materai. PKMK ini juga harus ada gambaran umum rencana usaha yang didasarkan pada survei pasar. Tidak ada kegiatan penelitian, meneliti, membuat kemasan, memproduksi, itu tidak ada lagi. Ada hanya proses produksi, mengemas, marketing. Ya. Tidak ada penelitian, yang ada metode pelaksanaan program. Nah, untuk PKMK boleh ada kerjasama, boleh juga tidak. Ya. Boleh ada kerjasama, misalnya kalian menjualnya di Indomaret. Ya. Nah, itu harus ada pernyataan mitra. Tapi kalau kamu jualnya di SD gitu ya, jualannya di kantin sekolah, itu tidak perlu ya. Atau memasarkan
sendiri, ya tidak perlu. PKMKC ini semua bidang ilmu bisa, kemudian penilaiannya produk karya ciptanya yang diutamakan. Jadi tidak ada mitra. Ini sebetulnya suka-suka kamu lah nak ngawe apa gitu ya. PKMKC itu berpeluang untuk itu. Tetapi ada ragu-ragunya juga bahwa ini bukan penelitian, ya, bukan penelitian. Nah ini biodata. Jadi supaya halamannya cukup, 5 orang bisa masuk di dalam satu halaman ya. Kalian cukup buat ini, nama lengkapnya siapa, timnya angkatan berapa, fakultas apa, prodi apa, tempat tanggal lahirnya kapan, alamat ini yang paling penting, alamat rumah dan alamat email ya. Kemudian nomor telepon atau nomor HP, perannya di dalam kegiatan PKM sebagai ketua atau sebagai anggota. Kemudian pengalaman organisasinya cukup poin 2 atau 3 poin selama kuliah. Nggak usah mulai dari TK ya. Selama kuliah saja. Kemudian ini yang paling penting, ditandatangani. Ditandatangani. Jadi kalau hanya ini saja isinya, ini kan hanya 1,15 spasi, 5 orang itu cukup dalam satu halaman. Ya. Kemudian biodata dosennya juga cukup satu halaman saja. Yang penting-penting saja biodata dosennya. Dan saya semua pengalaman dosen dituliskan, terutama yang tahun terakhir. Oke, kemudian PKMAI. Nah, mudah-mudahan nanti yang ada duduk di sini itu berniat menulis PKMAI karena ini belum masuk ya. Nanti kalian lihat, dicek di webnya Simlitakmas kapan terakhir masuknya, apakah bulan biasanya tuh Februari akhir atau awal Maret ya, dicek. Jadi ini kalau PKMAI itu hanya menulis karya ilmiah ya. Bisa mengacu pada kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah praktikum, apakah penelitian atau PKMP setahun sebelumnya gitu ya. Kemudian ini kalau dinilai bagus dapat duit 3 juta dan akan diposting di jurnal kreativitas mahasiswa ya. Kalian bisa buka di Simlitakmas itu ada jurnal kreativitas mahasiswa. Jadi PKMAI ini hanya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan dalam bentuk sebuah artikel ilmiah. Jadi belajar menulis ya. Belajar menulis apa yang sudah kita lakukan secara ilmiah. Di PKMAI itu tidak kasih usulan biaya ya. Kamu tidak usah nulis berapa, tidak usah nulis biaya, pasti dijual 3 juta kalau lulus ya. Jadi coba lah ya, cuma modal tulis ya, posting di situ, upload di situ, sudah dapat duit. Kalau nggak dapat, ya sudah, ada masalah ya. Belum rezekinya. Lebak niat jadi mahasiswa, dosen tidak apa itu Pak ya? Lebak kan jadi mahasiswa, asal galak rajin nulis, dapat duit. Mau bikin proposal, ada peluang dapat duit dan kegiatan gitu ya. Nah, pengen jualan, ada PKMK. Jadi beruntung lah jadi mahasiswa. Tidak mengajukan usulan biaya, usulan berupa artikel ilmiah yang siap diterbitkan, sumber penulisan itu adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan. PKMBT ini hanya gagasan. Nah, ini lebih lemak lagi, dah harus melakukan ngayal-ngayal baiklah, ya, ngayal-ngayal dapat duit. Apa yang jadi masalah itu 1-2 bulan terakhir ini? Asap ya. Seandainya kamu punya ide untuk menghilangkan asap, ada enggak yang terbayang? Misalnya asapnya disedot atau ada suatu bahan tertentu yang bisa mengikat asap
sehingga asap itu akan lebih ringan dan melayang lebih cepat. Lo itu kan ide. Dapat duit? Tidak harus digawe. Ya, belajar menghayal malam ini ya. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita yang menurut kita menjadi masalah, dan kita punya ide untuk menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Oke, adik-adik, bapak ibu, saya kira ini bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi lebih jauh. Mungkin ada yang ingin membahas proposalnya, boleh. Masih setengah jam lagi ya, Bu. Terima kasih Ibu narasumber. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber. Bapak Ibu peserta dan adik-adik mahasiswa, mungkin ada poin penting yang harus kita kaji ulang lagi gitu. Yang pertama, khusus untuk PKMK itu cara pemasarannya yang lebih diutamakan. Artinya kalau pemasarannya melalui Facebook itu sudah sangat tidak asing bagi kita. Jadi mohon nanti adik-adik untuk mencari kreativitas yang lebih unggul lagi. Dan yang kedua, PKMP itu datanya harus baru. Artinya kita dalam membuat PKMP itu datanya memang harus benar-benar yang sangat baru sekali. PKM KCK itu kata Ibu narasumber tadi tidak harus berhasil, tapi silakan kalau memang itu kita belum bisa berhasil ya nggak apa-apa, gagal gitu. Jadi artinya jangan kita punya patokan, oh ini harus berhasil, tapi tidak seperti itu. Dan yang selanjutnya kita harus pahami bersama bahwa penilaian dilakukan online itu proposal yang akan dinilai antara 250 sampai 300 proposal. Dan jadwal dalam PKM ini mulai dari Februari sampai Juli. Mungkin itu yang perlu kita garisi bersama. Adik-adik peserta pelatihan dan Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada narasumber, kita break dulu 10 menit karena kasihan dari tadi adik-adik belum sempat minum. Panitia sudah menyediakan ada kopi, ada teh di belakang. Kita break 10 menit. Setelah itu kita ada ruang tanya jawab. Silakan adik-adik. Terima kasih Bu. Fadilah Hasanah ya. Iya. Selamat, Anda sudah pernah lolos PKMK 2012 ya. Nah itu saya bilang, nah, kalau sudah sekali dapat pengen lagi gitu ya. Nah, 2013 mengajukan lagi, tetapi kalau 2013 mengajukan ya berarti sudah 2014. Kalian kalau sudah mengajukan itu rajin-rajin buka Simlitakmas ya. Pengumuman itu sekitar Januari Februari awal ya. Kalau ngajukannya 2013 berarti Januari atau Februari 2014. Buka di Simlitakmas ya. Nanti ada tulisan pengumuman proposal PKM yang didanai. Carilah nama di situ, di searching nama dan perguruan tinggi mana, itu akan dapat. Kalau tidak muncul berarti tidak lulus, ya. Dilihat aja di pengumuman di situ. Dan biasanya kalau Universitas Muhammadiyah ini ada yang dapat, itu ada kopinya nanti dikirim ke jalur 3. Ada kopi, tapi lebih baik kalian lihat sendiri aja di pengumuman di Simlitakmas ya. Kalau melalui universitas biasanya lama. Jadi anak-anak yang membuat proposal sebaiknya di antara Januari Februari itu rajin-rajin lah buka Simlitakmas ya. Nah, yang tidak lolos itu tentang apa teknologinya? Modifikasi proses produksi kopi. Kemarin itu buat memodifikasi proses produksi kopi robusta dan sistem pemasaran online untuk meningkatkan penghasilan petani semende. Ya, bisa kamu ajukan lagi. Itu PKMK ya? PKMT,
teknologi dan PKMT kayaknya kurang pas gitu. kemarin sih sudah kan pernah juga ikut pelatihan dengan ibu apa ya. Nah kemarin itu untuk judul dan apa-apa yang saya ingin sampaikan itu saya sudah jelaskan, dan dengan judul begitu dikasih judulnya seperti itu, Bu. Dari proses produksi kopinya itu dan juga pemasarannya untuk yang online yang mencakup seluruh luas gitu, Bu. Ya. Tapi kesannya itu kewirausahaan. Kewirausahaan. Kesan pertama dengan judulmu itu ya, Ibu sebagai reviewer ya, dengan kamu bacakan judulmu itu, kesan pertama adalah salah kamar. Tapi memodifikasi proses Ya. gitu, proses Ya. produksi gitu. Kesan pertamanya salah kamar. Coba kamu bacakan lagi. Memodifikasi proses produksi kopi robusta dan sistem pemasaran online untuk peningkatan penghasilan petani Semende. Dan di sini kan ada sistem. Memodifikasinya memang itu di PKMT ya. Tetapi sistem pemasaran itu seolah-olah kamu akan melakukan wirausaha. Sistemnya tuh kembali yang kan teknologi, nah sistemnya itu dilakukan. Ya itu dia. Mungkin judulmu itu yang diarahkan lebih ke teknologinya, penerapan teknologinya. Jangan munculkan sistem pemasaran, karena itu yang saya bilang tadi, reviewer itu tidak sesuai tidak. Kesan pertama terhadap judulmu adalah PKMK. Mungkin karena kemarin ikut PKMK jadi kembali lagi seperti itu. Iya. Jadi bisa kamu ajukan kembali untuk tahun ini, tapi tahun ini sudah lewat. Tapi biar tahu, compare kan kalau untuk PKMK tahun kemarin itu kan tutupnya juga bulan Oktober terakhir. Tahun ini Oktober. Sudah tutup 20 Oktober. Sudah tutup. Mungkin tahun depan ya. Bisa tahun depan. Mungkin nanti boleh diskusi sama Ibu. Ya. Kemudian yang masih dibuka PKM apa? PKM AI dan PKM GT. Ya. Lihat disiplin Mas, kapan tanggal terakhirnya? Biasanya itu di akhir Februari atau awal Maret. Jadi jadwalnya itu kan di Oktober itu masuk proposal 5 PKM tadi, ya. Nanti November itu seleksi administrasi. Jadi dari sekian puluh ribu proposal yang masuk, nanti akan tersisa hanya sekitar 3.000-4.000 proposal. Akan saya katakan tadi 250 sampai 300 per orang itu. Itu bulan November seleksi administrasi. Nanti di bulan Desember ya, itu seleksi proposal, seleksi yang reviewer membaca online itu. Bulan nanti dirapatkan, kemudian sekitar Januari akhir atau awal Februari itu pengumuman. Diumumkan yang mana-mana proposal yang didanai, yang tidak didanai itu tidak keluar. Ya, yang namanya keluar adalah yang didanai. Kemudian Februari sampai Juni itu pelaksanaan 5 PKM. Ya. Nah, di bulan akhir Februari sampai awal Maret itu biasanya menerima proposal PKM AI dan PKM GT. Ya, PKM AI, PKM GT. April diseleksi, Mei Monev, Juni laporan akhir, Juli Pimnas, Juli atau Agustus Pimnas. Nah itu jadwalnya. Ya, jadi kalian masih bisa punya kesempatan menulis PKM AI dan PKM GT. Kemudian yang kedua sudah ya. Yang kedua ya, dari agribisnis biodata pembimbing. Ya, biodata pembimbing juga jangan banyak-banyak, cukup 1 halaman. Nah, tadi sudah saya berikan biodata pelaksana tim ya. Nama lengkap, NIM, fakultas, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, peran dalam kegiatan PKM, pengalaman organisasi dan tanda tangan. Nah untuk pembimbing ya,
Kamu cukup nama lengkap, NIP, kalau pembimbing NIP atau NIDN, fakultas, prodi, tempat tanggal lahir, alamat rumah, alamat email, nomor HP atau nomor telepon. Kemudian pengalaman, sesuaikan dengan kegiatan PKM-mu. Kalau kamu penelitian PKMP, maka biodata pembimbingmu itu adalah pengalaman penelitian PKMP dan PKMT, ya. Supaya apa? Supaya reviewer bisa lihat bahwa yang membimbing ini memang paham dengan penelitianmu, dengan teknologimu, gitu ya. Kalau kamu pengabdian pada masyarakat, PKMM, biodata pembimbingmu adalah pengalaman pengabdian, pengalaman kegiatan pengabdian dosen. Nah, kalau PKMK bisa juga dosen yang berpengalaman berwirausaha, atau kalau tidak ada ya tidak masalah itu. Ya, yang penting penelitian, penerapan teknologi itu sejalan. PKMKC juga untuk pengalaman dosen dalam bidang penelitian, karena dosen pembimbing itu akan mengarahkan kalian nanti dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian contoh PKM yang didanai, kalian bisa lihat kok di Siglitapmas, ya. Kalian bisa buka Siglitapmas, bisa dilihat judul-judul proposal yang didanai. Kemudian kalian bisa masuk ke jurnal kreativitas mahasiswa. Biasanya di jurnal kreativitas mahasiswa itu adalah PKM lagi yang berasal dari PKM 5 PKM sebelumnya. Jadi Siglitapmas itulah kitab sucimu, ya. Buka sering-sering di Siglitapmas. Nah, untuk kiat-kiat itu nanti Pak Muslim yang akan memberikan sebetulnya. Nanti Pak Muslim nggak ada yang diomongin lagi kalau sudah Ibu bahas semua, ya. Jadi di judul itu tip dan trik, ya. Nah, itu nanti Pak Muslim itu. Nanti setelah jam 1, supaya kalian tetap masuk lagi di sini. Kalau sudah Ibu jawab nanti kalian tidak masuk lagi, ya. Dia Imam Zudi dari ME. PKMK tidak wajib mitra. Tadi sudah saya katakan, PKMK tidak wajib mempunyai mitra. Yang PKMT yang wajib dan PKMM. Ya. Boleh kalau kalian pengen memasarkan misalnya di Indomaret, ya. Jadi mau Carrefour boleh. Ya, di Carrefour itu menerima sebetulnya, tapi dia harus ada jaminan rutinitas, jumlah yang harus dipasarkan. Itu biasanya sudah ada kerjasama. Kita kamu akan memasok jamur tirammu setiap hari berapa kilo, dalam kemasan berapa gram per kemasan. Nah, ini yang biasanya sudah ada di dalam perjanjian kalau dengan retail yang besar. Nah, ada beda kalau kamu akan memasarkan di pasar tradisional dengan pasar modern, ya. Pasar tradisional kemasan biasa saja mungkin pembeli konsumen tidak mengutamakan kemasan, ya. Tapi kalau di pasar modern itu pembeli itu akan mengutamakan kemasan, daya tarik kemasannya. Apalagi kalau kalian beli label, ya. Jamur tiram organik, padahal atik-atik jamur tiram yang bukan organik, ya. Ya namanya tanaman pasti organik. Sayuran organik, padi organik, otak memang organik kalau bahan bakunya itu organik. Tinggal budidaya padi yang dibudidayakan dengan pupuk organik, padi organik. Jadi kemasan, ya, yang paling yang kata kuncinya adalah kemasan. Kalau akan memasarkan di pasar modern. Kemudian awalia dari biologi, PNKMK tadi sudah, boleh mitra, boleh juga tidak.
Nah, tadi sudah saya katakan, kalian itu sebagai fasilitator, bukan tukang muat pempek, bukan tukang muat bakso, gitu ya. Jadi libatkanlah orang-orang yang sudah biasa membuat itu, sehingga kalian hanya mengurusi nantinya kemasannya bagaimana, teknik pemasarannya bagaimana, kemudian memperbesar skala usaha bagaimana. Itu pekerjaan kalian tim PKMK. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Bu narasumber. Adik-adik peserta dan khususnya yang bertanya, tadi jawaban dari narasumber sudah sangat jelas sekali. Tapi kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan, kita masih ada waktu. Ya, kita masih ada waktu. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita buka 3 penanya. Oke, silakan.